Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 9 akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami mengenai taksonomi vertebrata, khususnya kelas Mamalia, infra kelas 2 atau subkelas Eutheria. Baik, selanjutnya. Di sini kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Reni Putri Oktaviana dan rekan saya Lisa Bezinta. Topik pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah deskripsi pada subkelas Eutheria. Yang kedua ada morfologi pada subkelas Eutheria. Yang ketiga ada sifat biologi pada subkelas Eutheria. Yang keempat ada sistem reproduksi pada subkelas Eutheria. Yang kelima ada taksonomi dari subkelas Eutheria. Dan yang keenam ada manfaat dan kekurangan pada subkelas Eutheria. Baik, selanjutnya. Nah, materi ini akan dijelaskan dulu oleh rekan saya Lisa Bezinta. Kepada Lisa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait deskripsi subkelas Eutheria. Nah, Eutheria adalah salah satu dari 2 kelas dalam takson yang memuat mamalia berkelas rendah. Sebagaimana manusia, nama Eutheria berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu, yang artinya dengan baik berkembang, dan her, yang artinya binatang buas. Nah, Eutheria diperkenalkan oleh Thomas Henry Huxley tahun 1880. Semua Eutheria adalah mamalia placenta. Anggota Eutheria dapat ditemukan di semua benua dan samudra. Eutheria adalah salah satu dari 3 kelompok besar mamalia hidup, marsupial atau Metatheria adalah contoh lain kelas mamalia. Nah, kelompok ini mencakup semua hewan berkantung seperti opossum, kanguru. Eutheria merupakan kelompok yang agak beragam dengan hampir 4.000 spesies ditemukan dan meliputi 14 ordo, sebagian besar tikus dan kelelawar. Eutheria memiliki bentuk yang beragam seperti ikan paus, gajah, tikus, dan armadillo. Baik, yang selanjutnya itu morfologi subkelas Eutheria. Nah, yang pertama yaitu sistem rangka. Sistem rangka pada mamalia banyak mengalami proses pengulangan, tetapi juga terjadi pengurangan jumlah elemen rangka tubuh, contohnya pada tulang tengkorak. Yang kedua yaitu sistem otot. Untuk mendeskripsikan sistem otot pada mamalia sangat sulit, karena beraneka ragam bentuknya, kecuali kesulitan tersebut juga disebabkan oleh kemungkinan susunan metameriknya mereduksi, tidak seperti umum pada otot. Yang ketiga yaitu sistem sirkulasi, di mana sistem sirkulasi pada mamalia lebih maju daripada vertebrata lainnya. Pada mamalia memiliki ruangan jantung yang terdiri dari 2 atrium dan 2 ventrikel. Atrium kanan dihubungkan dengan ventrikel kanan oleh katup tricuspidalis, sedangkan atrium kiri dan ventrikel kiri dihubungkan oleh katup mitral atau bicuspidalis. Yang keempat yaitu sistem pencernaan. Menurut Friedman, tahun 2001, saluran pencernaan mamalia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kelima yaitu sistem urogenital.
Organ reproduksi pada betina terdiri dari ovaria dan sistem saluran reproduksi. Kedua ovarium pada mamalia biasanya fungsional dalam menghasilkan ovum. Ada sepasang ovidum atau tuba falopi. Ovarium pada mamalia memiliki dua fungsi, yaitu memproduksi hormon reproduksi betina, yaitu estrogen, dan memproduksi gamet betina, yaitu ovum. Yang keenam yaitu sistem saraf, di mana sistem saraf pada mamalia berkembang lebih kompleks. Yang ketujuh yaitu organ indera. Bulbus olfactory dan lobus olfactory merupakan bagian utama pada mamalia, meskipun lobus olfactory tidak begitu besar dibandingkan pada vertebrata yang lebih rendah. Indera penciuman pada mamalia berkembang. Yang kedelapan yaitu kelenjar endokrin. Sejumlah hormon dihasilkan oleh berbagai bagian dari kelenjar endokrin. Baik, yang selanjutnya yaitu sifat biologi pada subkelas Eutheria. Yang pertama itu terdapat kelenjar susu, yang kedua tubuh ditumbuhi bulu, yang ketiga kondilus oksipital, yang keempat telinga luar atau pinna ada, yang kelima rahang dengan gigi berdiferensiasi di soket, yang keenam jantung 4 bilik, yang ketujuh berdarah panas. Selanjutnya itu sistem reproduksi subkelas Eutheria. Reproduksi pada kelompok Eutheria jantan menggunakan testis, di mana testis ini nantinya akan masuk ke dalam kantung skrotum dan ditarik mendekati perut. Sperma dihasilkan dari spermatogenesis di dalam tubulus seminivirus. Sedangkan pada betinanya, kelompok ini melakukan reproduksi dengan organ ovarium. Ovarium yang ada kadang sepasang. Nah, jadi ovarium itu menghasilkan ovum. Selanjutnya itu taksonomi subkelas Eutheria. Ordo yang pertama yaitu ordo Insectivora, di mana ukuran tubuh kecil, moncongnya panjang dan runcing. Kaki berjari 5 buah dengan gigi runcing. Nah, spesiesnya bisa teman-teman lihat pada gambar, yaitu Talpa europea. Ordo yang kedua yaitu ordo Dermoptera. Tampaknya seperti tupai berkaki 4 buah dengan ekor melebar dengan selaput parasut yang tipis dan berambut. Terdapat di Asia Tenggara dan pulau-pulau sekitarnya. Hanya terdapat satu genus, yaitu Cynocephalus. Baik, ordo yang ketiga yaitu ordo Chiroptera, di mana ordo ini terbagi menjadi dua subordo. Yang pertama Megachiroptera dan Microchiroptera. Megachiroptera yaitu pemakan tumbuh-tumbuhan, kelelawar buah atau rubah terang. Tidur pada siang hari di dahan pohon, kepala tergantung, sayap melipat di sekeliling tubuh seperti mantel. Familia Theropodidae, contohnya yaitu Theropus vampirus. Subordo yang kedua yaitu Microchiroptera. Kelelawar insektivora atau pemakan insekta, bergantung pada cakar kaki belakang, hidup di gua atau celah-celah batu. Familianya yaitu Rhinopomatidae, Rhinopoma megadermatidae.
Untuk ordo yang keempat yaitu ordo primata. Nah, ordo ini terbagi menjadi dua subordo. Yang pertama, subordo Lemuroidea. Jari kedua mempunyai kuku kait, sedangkan yang lainnya berkuku biasa. Ekor panjang, warna bulunya cerah dan relatif panjang, serta tebal. Nah, untuk spesiesnya bisa teman-teman lihat pada gambar. Contohnya seperti lemur. Yang kedua yaitu subordo Anthropoidea. Jari berkuku pipi atau melengkung, berdiam di pohon atau di tanah. Untuk spesiesnya yaitu Pongo pygmaeosus. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lisa yang telah menyampaikan bagian materinya. Saya lanjutkan tentang taksonomi subkelas Eutheria, ordo yang kelima. Ada ordo Edentata atau Senatra. Jadi, ordo ini adalah kelompok hewan yang memiliki gigi geraham muka traducer tanpa lapisan iman. Anggota kaki dan tangannya mempunyai kait, seperti yang dilihat bisa tidak digambar. Ada yang makan hewan kecil seperti semut sayap, ada juga yang makan daun-daunan atau buah dan pemakan burung. Misalnya famili dari Myrmecopagidae. Contoh spesiesnya itu yang makan serangga itu adalah Myrmecopagus tridactyla. Nah, dari familia Bradypopidae ada contoh yang tertera di gambar itu ada Bradypus griseus. Nah, atau hewan kukang. Hewan kukang ini biasanya bergerak sangat lambat ya teman-teman. Jadi dia bergerak lambat sekali. Lalu ada juga dari famili Dasypodidae. Contohnya itu Dasypus nomencata. Baik, ordo selanjutnya ada ordo Polydota. Memiliki ciri-ciri tubuhnya terbungkus oleh lempeng-lempeng sisi zat tanduk yang keras. Di antaranya terdapat bulu, tidak bergigi, lidah silindris panjang, penangkap serangga. Familinya, famili Manidae, contoh spesiesnya adalah Manis javanicus atau yang kita sering sebut terenggiling. Jadi manis-manis ini tuh yang jenisnya manis-manis itu tuh termasuk kelompok terenggiling yang biasanya makan semut. Lalu slide selanjutnya tolong. Yang ordo yang ketujuh ada ordo Lagomorpha. Memiliki ciri-ciri ukuran tubuh agak kecil, mempunyai cakar, badan dan kaki berbulu, ekor pendek atau tidak ada terkadang, jumlah gigi pipi sampai 6 atau 5, di rahang atas lebih lebar, langit-langit lebar, rahang bergerak hanya ke lateral, sambungan siku tidak berputar. Makannya daun-daun dan ranting serta batang. Contoh familinya itu ada Ochotonidae dengan spesies Ochotona Manchuria di Manchuria. Ada famili Lemuridae bertelinga panjang, kaki belakang panjang untuk melompat. Ada contoh spesies Camprestris. Yang tertera pada gambar itu Lepus camprestris. Oke, ordo yang ke-8 ada Rodentia. Ordo ini memiliki tubuh yang kecil,
Beranggota badan berjari 5 dan bersakar. Gigi-gigi pipi bawah dan atas kurang berukuran sama. Lagi-lagi sempit, gerakan rahang ke depan dan lateral. Sambungan lutut dapat berotasi. Contoh familinya adalah familia contoh spesiesnya sendiri adalah Mus musculus, yaitu tikus. Ada juga Ratus muleri atau tikus hutan. Ada juga Ratus diardi atau tikus merah. Dari famili Cavidae ada spesies Cavia cobaya atau marmut. Dari familia Sciuridae ada Sciurius notatus atau bajing Jawa yang bisa terbang gitu. Dari famili Geomidae ada Geobis. Dari famili Heterobidae sendiri ada Diplodocus, dan dari familia Eretizonidae ada Hytris indica. Contoh yang tertera di gambar itu adalah dari familia Geomidae ada Geomis, ya seperti tikus mondok. Cukup besar ya teman-teman. Tikus tanah yang biasanya menggali tanah itu. Baik, ordo yang ke-9 ada ordo Cetacea. Ukuran tubuh sedang sampai besar sekali, berbentuk skoci, kepala panjang, dan sering runcing. Memiliki beberapa sirip dorsal yang sebagaimana kita ketahui termasuk spesies dari kelas mamalia yang hidup di air. Jarinya melebar tanpa kuku, tidak beranggota belakang, ekor panjang dan akhirnya melebar. Bagian mulut terdapat seri, gigi tanpa lapisan email, nostril terdapat di antara kepala, permukaan tubuh licin tanpa bulu karena kan dia hidup di air jadi dia tidak berbulu ya teman-teman. Tidak mempunyai kelenjar kulit kecuali kelenjar susu. Ada 2 subordo. Yang pertama subordo Archaeoceti yang udah punah, dan subordo yang masih ada itu subordo Odontoceti. Yaitu adalah kelompok paus yang bergigi dengan gigi 2-40 pada bermacam-macam spesies, memiliki 1 lubang hidung. Contohnya itu ada famili Monodontidae. Contoh spesiesnya Delphinapterus leucas, dan dari familia Piscitiridae ada spesies Piscitiridae. Dari familia Ctenidae ada spesies namanya Sousa borneensis. Ada juga dari golongan lumba-lumba Delphinidae, itu spesiesnya adalah Globiocephala macrorhinaca. Tuh ada contohnya, yang sebelah kiri itu lumba-lumba hidung botol setahu saya, dan yang di sebelah kanan itu adalah salah satu jenis dari paus. Baik, slide selanjutnya moderator. Maaf, Lisa maksud saya. Oke, ordo selanjutnya, ordo yang ke-10 ada ordo Carnivora. Sebagaimana yang kita dengar namanya itu Carnivora, berarti dia pemakan daging ya. Ukuran tubuhnya kecil sampai besar dengan jari kaki yang biasanya 5 buah dan ada juga yang 4. Berkuku, anggota tubuh adalah mobil, radius, dan ulna. Tibia serta fibula sempurna secara terpisah satu sama lain. Infici kecil 3/3 dan kaki di 1/1. Terdiri dari 2 subordo, yaitu ada subordo Crodonta yang udah punah. Lalu yang masih ada itu ada subordo yang kedua, Visipedia. Ini memiliki banyak sekali ciri-ciri seperti ada
Contohnya itu ada dari familia Canidae, ada Canis lupus atau anjing wolf. Habis itu ada Giun javanicus, anjing hutan. Lalu dari familia Procinoidae ada Prochyonilator yang mirip kucing. Terus ada memakan kata. Lalu ada dari familia Ursidae atau beruang-beruangan. Ada Thalarchatos maritimus. Ada kemarin pas Ibu bahas ada Ursus americanus. Lalu ada juga Ephactos americanus. Ada Ursus arctos, beruang merah. Ada Selanoratos tibetanus, beruang hitam Asia Tengah. Dan masih banyak lagi famili-famili ke bawahnya. Ada famili Felidae seperti Felis leo, ada Felis catus kucing, ada Felis democritus juga kucing, ada Panthera tigris atau harimau, lalu ada juga Panthera leo. Lalu dari famili Felidae yang ukuran tubuhnya relatif kecil, ada seperti Vivera sp, Musangka sori. Ada juga Hyena sp, kayak anjing gitu, tapi dia pemakan bangkai setahu saya. Lalu subordo yang ketiga, ada subordo yang ketiga, Plamipedia maksud saya tadi. Plamipedia itu tubuhnya besar, berbentuk skoci, anggota muka seperti dayung, berenang, berekor pendek. Familinya itu ada Otaridae, singa laut. Ada contohnya adalah Eumityopias jubata, singa laut California. Dari familia Odobendae ada spesies Odobendus sp, anjing laut Arctica yang ada di, lalu ada juga Poca vetulina, singa laut pelabuhan yang ada di gambar. Oke, selanjutnya bisa. Ordo Proboscidea, hewan yang memiliki belalai, ciri-cirinya padat, kepala besar, telinga besar, lebar, leher pendek, badannya besar, kaki seperti pilar, kulit tebal, atau membentuk pachydermis, rambut jarang, hidung dan bibir atas, merupakan satu proboscis yang berotot dan fleksibel, berbentuk belalai. Berisi saluran hidung dengan lubang hidung pada ujungnya. Ada famili gajah-gajahan, Elephantidae, ada Elephas maximus dari India yang gadingnya sampai 9 kali digunakan untuk transport dan sirkus. Ada lagi spesies Loxodonta africana atau gajah Afrika. Yang ada di gambar adalah Loxodonta africana ya teman-teman. Lalu ordo yang ke-12 ada Sirenia atau lembu laut. Ukuran tubuhnya besar, berbentuk sekoci, anggota seperti dayung, tapak kaki, belakang ekor lebat. Ekor memiliki lembaran lateral, moncong tumpul, mulutnya kecil, bibirnya berdaging, tidak ada telinga, gigi beremail, rambut sedikit tersebar, lambung kompleks, hidup di daerah tropis dan subtropis, di laut atau di sungai, herbivora. Ada familia Tricheidae dengan spesies Trichecus latirostris. Ada juga dari familia Dugonidae, ada spesies dugong-dugong atau ikan dugong atau ikan duyung, tersebar luas di laut dekat pantai. Yang sekarang persebarannya atau populasinya itu menurun sekali dan sedang digalakkan untuk perkembangbiakan semula dan dilindungi. Lalu pada slide selanjutnya, tolong Lisa. Ordo yang ke-13 ada Perissodactyla yang memiliki ciri-ciri ukuran besar, kaki panjang dengan teracak tunggal, lambung sederhana, jari kaki ganjil, dan masing-masing diselimuti oleh teracak dari zat tanduk.
Contohnya itu ada famili kuda-kudaan, ada Equidae mempunyai 1 jari dan kuku teracak dengan berfungsi pada tiap kakinya. Contohnya itu ada Equus caballus, ada dari familia tapir, Tapiridae. Dari kaki depannya itu ada 3, contoh spesiesnya itu Tapirus indicus atau tapir Malay. Ada juga dari familia badak-badak, Rhinocerotidae berkuku, ada culanya 1 atau 2. Contoh spesiesnya itu adalah Rhinoceros sondaicus. Contohnya badak Jawa yang ada di gambar. Lalu ordo yang terakhir ada ordo Artiodactyla. Mamalia yang berkuku genap ini ukuran tubuhnya bermacam-macam. Kaki panjang pada tiap-tiap kaki terdapat 2-4 jari yang masih dibungkus antara acak dari zat tanduk. Sebagian besar pada kepalanya terdapat tanduk atau culang, kecuali pada babi ya. Giginya reduksi, lambung terdiri atas 4 bagian. Terdiri atas beberapa subordo, yaitu ada yang pertama ada subordo Bunodontia, dan yang kedua ada subordo Picora. Bisa teman-teman lihat. Contohnya itu salah satunya adalah Cepra aigragus yang ada di gambar. Baik, selanjutnya Lisa. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai manfaat dan peranan di mana ada manfaat dan kerugian yang ditimbulkan khususnya untuk manusia. Dalam ekosistem sendiri, Eutheria ini juga memiliki pengaruh seperti kelelawar yang menjalin hubungan dan saling menguntungkan dengan tanaman. Kelelawar memakan nektar berarti ini adalah pembantu dalam penyerbukan. Kelelawar memakan buah menerima makanan dari tumbuh-tumbuhan sebagai agen pemecah biji. Sama seperti penyerbukan tadi, bedanya ini adalah pemencar biji. Jadi biji bisa berpencar karena kelelawar tadi kan makan buah, lalu dia mengeluarkan fesesnya yang mengandung biji, maka biji ini nanti bisa tumbuh. Lalu zebra bersimbiosis mutualisme dengan burung unta. Burung unta ada penciumannya dan mendengar sangat buruk. Dan zebra penglihatannya yang buruk. Keduanya mampu memperingatkan satu sama lain. Jadi kayak bekerja sama gitu. Lalu ada zebra dan rusa kutub yang ditemukan bersama-sama di savana Amerika. Merumput pada bagian yang berbeda dari rumput yang sama. Zebra menurut bagian keras tanaman menyisakan lembut untuk rusa kutub. Berbeda dengan peranan mamalia bagi manusia tadi, Eutheria bagi manusia. Berikut beberapa contoh peranannya. Ini yang untuk manusia ya. Mamalia digunakan di seluruh dunia untuk transportasi, misalnya kuda kan, unta, itu digunakan untuk transportasi. Lalu yang kedua, mamalia mampu membantu penyandang cacat seperti penyandang cacat seperti ada yang namanya anjing pemandu. Lalu juga dilakukan yang ketiga itu untuk membantu pekerjaan manusia seperti membajak sawah. Lalu kalau misalnya kita tahu ada polisi yang melacak kejahatan atau kasus dari bau, itu masih bisa dibantu dengan salah satunya adalah anjing kan. Sebentar. Lalu sebagai sumber nutrisi yang kita makan, contohnya itu seperti sapi, kelinci, lalu banyak lagi yang bisa seperti Felis domicilitus merupakan hewan peliharaan. Jadi itu adalah yang menghibur, hewan peliharaan yang menghibur gitu untuk manusia. Jadi itu adalah peranannya. Sedangkan kerugian yang ditimbulkan untuk manusia sendiri, penyebaran kuman penyakit, contohnya penyakit pes yang dibawa oleh tikus dan rabies yang dibawa oleh anjing atau kucing. Lalu
ada pemakan buah-buahan atau kebun. Contohnya itu adalah salah satu spesies kelelawar yang biasa kita sebut kalong, dan perusahaan pertanian yang sering menjadi hama yaitu adalah babi liar ya teman-teman. Selanjutnya bisa. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih. Nanti kalau udah di